Selamat siang, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang record point yang dengan nama kelompok yaitu ada Ibnu Zulfikar, Ruminah, Alma, Paul, Wawan, saya sendiri, Ayu Sulastri, ada Jainal Abidin, Dora Mutiara, Ramita Indri, Anggriani, Fatur Rahma, Maria Agnesia, Dini Budiasih, Septialin, Melinda, Juanita Elvira, Timotius Tony, dan Morales yang akan kami presentasikan oleh teman saya sendiri yang akan dilanjutkan dengan teman saya Septiani. Yang kami ambil dari artikel analisis perencanaan dan pengendalian persediaan obat antibiotik di RSUD Cicalengka tahun 2014. Selanjutnya, persediaan obat di RSUD Cicalengka mengalami kelebihan dan potensi menyebabkan kerugian bagi rumah sakit akibat perencanaan dan pengendalian yang lemah. Penelitian operasional ini menggunakan metode ABC Index Kritis, Safety Stocks, Economic Order Quantity, dan Record Point. Dilakukan pula evaluasi persediaan dengan inventory food operation. Hasil analisis ABC Index Kritis menunjukkan 7 obat antibiotik yang perlu mendapatkan prioritas. Peramalan kebutuhan obat antibiotik kelompok A tahun 2015 menggunakan metode single exponential smoothing. Safety stock untuk Cefadroxil kapsul 500 mg sebesar 344, EOKI sebesar 1476, dan ROP sebesar 977. Hasil perhitungan ITOR adalah 8,1 dan setelah analisis menjadi 19,6. Penelitian ini menyarankan RSUD Cicalengka menerapkan perencanaan pengendalian obat di rumah sakit. Kemudian, seiring perkembangan zaman, rumah sakit dituntut untuk dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya pada pasien. Salah satu untuk ditingkatkan adalah pelayanan farmasi. RSUD Cicalengka merupakan rumah sakit pemerintah yang mulai tahun 2015 mulai berganti status menjadi BLUD. Dengan adanya perubahan status tersebut, rumah sakit dituntut untuk dapat melakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan kualitas. Perencanaan obat yang dilakukan RSUD Cicalengka saat ini menggunakan metode kombinasi antara konsumsi dan yaitu berpatokan pada penggunaan obat pada periode sebelumnya dan 10 besar penyakit. Perencanaan ini dilakukan setiap tahun berdasarkan safety stock 2 bulan atau meskipun tidak ada dasar penentuan harus 2 bulan. Kemudian menurut Siregar 2013, instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS adalah suatu departemen atau suatu bagian atau suatu unit rumah sakit yang dipimpin oleh seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa apoteker sesuai kebutuhan yang secara hukum memenuhi syarat dan kompeten secara profesional. Tempat pengadaan, formulasi, manufaktur, pengemasan, pengendalian, pemeriksaan mutu, penyimpanan, dispensing, distribusi, pemantauan semua obat dan sediaan obat yang digunakan di rumah sakit, baik untuk penderita rawat tinggal maupun untuk penderita ambulatori. Kemudian pengendalian persediaan. Pengendalian adalah kegiatan yang memastikan penggunaan obat sesuai dengan formularium, sesuai dengan diagnosis dan terapi, serta memastikan persediaan efektif dan efisiensi atau tidak terjadi kelebihan dan juga kekurangan atau kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, dan kehilangan serta pengembangan pemesanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Yang pertama, safety stock. Safety stock adalah inventory yang harus ada atau ditinggalkan dalam gudang untuk mengantisipasi fluktuasi demand. Adapun rumus safety stock adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada slide. Lalu yang kedua ada economic order quantity atau EOQ. Economic order quantity atau EOQ adalah model kontrol inventory paling sederhana namun digunakan paling luas. Adapun rumus perhitungan EOQ adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat juga pada slide di situ. Lalu yang ketiga ada reorder point atau ROP. Reorder point atau ROP adalah penentuan waktu pemesanan kembali agar tidak mengganggu kontinuitas pelayanan. Reorder point masing-masing item obat penting diketahui supaya ketersediaan obat terjamin, sehingga pemesanan obat dilakukan pada saat yang tepat, yaitu stok obat tidak berlebih dan tidak kosong. Perhitungan reorder point ini ditentukan oleh lamanya lead time, pemakaian rata-rata obat dan safety stock. Adapun rumus perhitungan ROP adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat di slide. Yang keempat, turnover ratio atau TOR. Efisiensi persediaan diukur dengan besarnya nilai TOR, yaitu besarnya perputaran dana untuk tiap-tiap jenis obat dalam satu periode. Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup populer untuk menilai efisiensi operasional yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan. Adapun rumus TOR sebagai berikut. Dapat dilihat dalam slide. Kesimpulan. Yang pertama, kebijakan yang ada di RSUD Cicalengka sebagian besar tidak tertulis dan juga prosedur yang ada di bagian farmasi merupakan prosedur yang dibuat oleh kepala instalasi farmasi, bukan merupakan prosedur yang telah disetujui oleh RS. Yang kedua, jumlah tenaga farmasi khususnya apoteker di RSUD Cicalengka belum sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 56 tahun 2014. Hal tersebut dapat membuat tenaga farmasi memiliki beban lebih besar dari seharusnya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 4. Jika ada kekurangan tolong dimaklumi. Sekian, terima kasih.